Ini berarti adalah minggu keempat seri akhir zaman. Sudah masih minggu keempat, Bapak Ibu. Masih ingat minggu pertama kita bicara tentang apa? Wah, keren. Minggu kedua, pengadilan Bema, betul. Ada berapa mahkota Bapak Ibu? 5. 4, oke. Kalau mau 5 ya, Bapak Ibu harus jadi hamba Tuhan. Terus kemudian, minggu ketiga kemarin kita bicara tentang murka Allah. Dan hari ini, kita akan bicara tentang siapa yang berkuasa ketika masa tribulasi dan bagaimana Bapak Ibu dan saya mengenali apa dan siapa itu antikris. Oke, jadi judulnya saya bilang, saya buat The Kingdom of the Darkness. Berita yang sedang mengisi berita di dunia kita sekarang adalah Piala Dunia. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi di antara Piala Dunia itu, Hormuz itu nggak berhenti-berhenti. Betul Bapak Ibu? Selat Hormuz itu sampai sekarang masih menjadi bagian yang sensitif karena perang antara negara-negara di Timur Tengah itu nggak berhenti sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, kalau memperhatikan perang di mana-mana perang, ternyata kemarin kalau kita lihat, bukan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu saya pikir Ukraina dengan Rusia itu udah selesai. Ternyata enggak, ternyata Ukraina udah nyerang sampai Moskow sekarang. Wah, drone-nya udah nyampe ke sana. Bapak Ibu, ternyata perangnya juga ada. Mungkin karena orang udah bosen ya perang mulu gitu kan. Jadi yang lainnya lah beritanya. Tapi ternyata perang itu tidak selesai. Dan kemudian kalau kita lihat gempa bumi ada di mana-mana. Bapak Ibu dengar berita gempa bumi ada di mana-mana? Berarti itu tanda akhir zaman ya. Karena kejadian-kejadian besar itu ditandai dengan gempa bumi. Tapi ya itu. Terus kemudian perubahan iklim yang luar biasa. Kemarin saya telepon anak saya karena saya dengar di berita di Osaka banjir itu. Saya lihat itu, oh banjir juga ya. Tapi katanya airnya bening nih. Jadi itu mereka banjir juga gitu kan. Oh banjir juga. Saya tanya Deva, kebanjiran enggak? Enggak banjir, enggak ada apa-apa gitu. Saya bilang, kamu Osaka sebelah mana sih? Oke, dia bilang, enggak ada banjir. Oke, baik Bapak Ibu. Keadaan globalnya seperti itu. Sesuai dengan apa yang ditulis firman Tuhan. Nah kemudian, keadaan global itu mempengaruhi apa Bapak Ibu? Ekonomi, betul Bapak Ibu, ekonomi? 46 tahun ini, emas belum pernah meroket seperti sekarang ini. Sepanjang sejarah 46 tahun, itu udah kayak go to the moon. Naik tinggi banget. Tapi kemudian hari-hari ini emas dibanting begitu ya. Wah, gak karu-karuan. Ekonominya kata balok, dolarnya nyentuh 18.000. Bapak Ibu ada yang bermain dolar? Saya ingat sekali tahun 98, Bapak Ibu yang mengalami 98, dolar sampai berapa? 17.000 kalau nggak salah. 17.000 itu udah kacau balau. Jadi saya dengar bahwa, wah ini bisa tahun kayak 98, bisa kayak 98 itu. Nah ternyata ekonominya itu ke sana, hancur lebur. Bapak Ibu kalau lihat hari-hari ini, ekonomi apa yang baik? Bagaimana Bapak Ibu bertahan? Bagaimana Bapak Ibu survive di ekonomi yang berantakan seperti ini? Gaji Bapak Ibu naik? Yang setahu saya yang turun hanya harga telur. Kemarin saya lihat di pasar di dekat rumah saya, tulisannya 22.000. Saya bilang sama istri saya, udah 22.000 tuh beli. Dia bilang, enggak masih ada telur di rumah. Bapak Ibu, yang lainnya naik, yang lainnya enggak karu-karuan. Kira-kira Bapak Ibu butuhnya apa ini Bapak Ibu? Butuhnya seorang yang bisa apa? Yang bisa menstabilkan harga, yang bisa membuat segala sesuatunya menjadi baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggak? Bapak Ibu memimpikan seorang pemimpin yang luar biasa begitu nggak? Bisa mengatur ekonomi, bisa mengatur
politik. Wah, keren nggak Bapak Ibu? Keren ya? Keren. Nah, kemudian apa yang menjadi infrastruktur atau cara dia itu adalah mengendalikan segala sesuatunya. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang AI itu udah di mana-mana dan Bapak Ibu dan saya sudah diikat dengan sebuah ekosistem yang luar biasa. Bapak Ibu ada yang langganan YouTube, ada yang langganan YouTube ya, ada yang langganan Spotify, Spotify, YouTube, Spotify, video, Disney Plus, Netflix. Waduh, ada yang langganan AI gitu kan? Saya ingat sekali ketika pertama kali itu selalu bilangnya begini, semuanya gratis, betul ya? Gratis, dikasih gratis. Begitu kecanduan, begitu lihat dan enak, suruh apa? Bayar. Bapak Ibu mau bayar? Mau. Lihat kan? Seperti sekarang Bapak Ibu kalau lihat berita yang lagi tren itu adalah marketplace. Bapak Ibu memperhatikan marketplace? Kemarin ada alumni yang datang di sekolah saya dan dia ikut di marketplace dan dia bilang, wah Pak, udah nggak bisa untung lagi, marginnya udah nggak ada lagi. Mereka udah kasih harga yang tinggi, jadi kita nggak bisa main apa-apa. Jadi apa yang sekarang dilakukan, orang udah mulai buka toko fisik lagi, mulai lewat belakang, tapi orang nggak bisa ketergantungan. Bapak Ibu kalau beli sekarang carinya apa? Shopee, betul kan? Tokopedia, betul? Betul. Ngeteknya Tokopedia, Shopee, TikTok, begitu ya. Semuanya via gadget. Enggak lagi, yuk kita cari baju. Di mana? Ke mall. Enggak. Tokopedia, semuanya via. Bapak Ibu menyenangkan nggak Bapak Ibu? Enak? Oke nggak? Loh ini nggak ada yang pakai Tokopedia ya? Nggak ada pakai Shopee ya? Nanti tolong itu kan ada merek. Bapak Ibu menikmati nggak semua sistem yang dibangun oleh pemerintah sekarang ini? Menikmati Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu dan saya tahu bahwa dunia sedang menuju ke sebuah blueprint yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Sistemnya adalah cashless. Saya dengar cashless itu tahun 1998. Wah, 98 itu pendeta yang menginspirasi saya tentang akhir zaman itu berkata begini, nanti kita akan dikuasai oleh kartu kredit dan semuanya bicara tentang cashless gitu. Saya pikir cashless itu kayak apa? Nggak kebayang. Kartu kredit itu zaman saya dulu waktu SMA itu punyanya orang kaya. Kalau orang nggak punya, nggak mungkin punya apa? Nggak mungkin punya kartu kredit, nggak mungkin punya visa begitu. Tapi hari ini Bapak Ibu beli ketoprak di pinggir jalan, Bapak Ibu bisa bilang begini, QRIS saja ya, betul nggak? Ketoprak Bapak Ibu yang pinggir jalan yang gerobak didorong begitu, sudah ya gitu kan? Oh ya Pak, bunyi ting gitu ya. Semalam saya beli pecel lele juga bisa QRIS. Oh bisa Pak gitu. Terus bunyi masuk masuk segini. Udah, oh ya oke selesai. Bapak Ibu ternyata cashless ada di mana-mana. Bapak Ibu dan saya menikmati itu. Menikmati. Sekarang ketinggalan dompet nggak masalah. Yang penting jangan ketinggalan apa? Handphone. Betul nggak? Betul. Karena belanja bisa pakai HP. Pakai dompet belum tentu ada duitnya kan? Kalau pakai handphone tinggal top up, selesai. Nggak harus ke... Bapak Ibu bisa merasakan tahun 2026, hampir 30 tahun kemudian setelah saya mendengar cerita itu. Hari ini, semuanya sudah cashless. AI. Bapak Ibu kemarin saya cerita, saya terinspirasi dengan ceritanya si siapa? Si Ari gitu ya. Ari kena etle. Kemudian saya berpikir, oh iya ya ternyata sekarang nggak butuh polisi yang jaga 24 jam di pinggir jalan ya. Etle itu 24 jam non-stop. Jadi kalau saya mau melanggar, saya lihat ke atas dulu. Oh nggak ada kamera ya. Udah saya bisa jalan gitu kan. Itu yang membuat saya sekarang kalau saya mau berdosa, saya lihat ke atas juga. Tuhan ada nggak ya? Wah Tuhan ada yang nggak jadi yang berbuat dosa salah saya begitu. Teman-teman, Bapak Ibu,
AI itu bisa memonitor Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanya tentang Bapak Ibu. Dia bisa kenal Bapak Ibu. Satu saat Bapak Ibu akan dimonitor. Dan hari ini Bapak Ibu punya nomor nggak? Punya nomor kan? Punya nomor. Apa namanya? NIK. NIK, nomor induk. Ada nggak yang di sini nggak punya? Punya semua. NIK itu bisa buat apa Bapak Ibu? Dari nanti TK itu sudah punya NIK. Oh, dari lahir punya NIK. Sampai nanti Bapak Ibu pajak itu pakai. Bapak Ibu sekarang bisa lari dari pajak? Nggak bisa. NIK itu semuanya kan dipakai. Bapak Ibu nggak dikenal dengan nama Yosia, tapi dengan nama apa? Nomor. Oke, jadi minggu ini, hari ini kita akan bicara tentang 3 hal. Yang pertama kita akan mengerti siapa itu antikris karakternya, dan kemudian sistem yang akan dia bangun, dan kemudian bagaimana Tuhan di tengah kekacauan itu, Tuhan mengirim orang-orang yang luar biasa. Jadi di tengah murka yang luar biasa itu, di tengah kemarahan Tuhan, anugerah itu tetap ada buat orang-orang yang ketinggalan. Wah, kalau begitu Bapak, saya ketinggalan, masih ada kesempatan kedua, rasain nanti ya. Oke, baik. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan bicara tentang ada antikris. Kalau Bapak Ibu kemarin ingat di masa tribulasi itu, materai yang pertama itu adalah seorang penunggang kuda putih dengan panah gitu ya. Jadi orang ini bukan monster seperti yang gambar di belakangnya itu, bukan monster begitu, tetapi orang dengan kehebatan sehingga dia bisa menyatukan seluruh dunia. Dengan keadaan kekacauan ini, dia bisa membuat stabil karena dia orang yang luar biasa. Dan inilah yang dipakai setan, yang disebut dengan antikris. Jadi dia bukan monster ya, tapi dia membuat solusi damai. Nah, di zaman pemerintahan dia nanti, Israel akan punya bait Allah lagi. Jadi sampai hari ini kalau Bapak Ibu ke Israel sana, mereka punya tembok ratapan. Jadi di tembok itu mereka berdoa dan berkata, Tuhan bangunkan kami bait Allah lagi, bait Allah lagi. Dan menurut penafsiran nanti, ketika antikris ini bertahta, bait Allah itu akan dibangun. Persiapan sudah ada Bapak Ibu, sudah ada sampai dengan hari ini. Tapi di tengah-tengah masa pemerintahan dia, nanti bait Allah dinajiskan oleh dia dan semua orang tahu bahwa ternyata dia penipu. Oke? Dan kemudian dia membuat sebuah agama baru, semuanya harus menyembah dia. Nanti ada Tritunggal palsu. Kalau punya waktu, kita bisa lihat satu-satu dan wah, ini materi yang sangat banyak. Bapak Ibu, mari kita lihat satu-satu. Saya tidak mungkin membreakdown satu-satu ayat begini. Yang pertama, Bapak Ibu, ciri-ciri antikris itu yang pertama dia itu pintar penggunaan akalnya. Di Daniel pasal 8 ayat 23, Bapak Ibu nanti baca di situ, kata terakhirnya itu dia pandai menipu gitu kan. Tetapi bahasa aslinya itu bukan seperti itu. Bahasa aslinya itu kalau Bapak Ibu lihat terjemahan King James, itu dia pandai memecahkan teka-teki. Oke, jadi dia pandai dengan teka-teki. Bukan TTS, Bapak Ibu, bukan isi TTS begitu. Tapi dia pandai menggunakan akalnya. Dia seorang yang cerdas. Oke, kemudian dia pandai berpidato. Bapak Ibu nanti bisa baca di Daniel pasal 11 ayat 36. Jadi pidatonya itu bisa membuat semua negara-negara itu akhirnya terpukau dengan apa yang dilakukan. Dan dia nanti akan memerintah selama 7 tahun. Wahyu pasal 7 sampai Wahyu pasal 7 11 dan 12 itu menunjukkan bahwa dia pandai berpolitik. Nah, kemudian nanti yang akan saya bahas itu dia seorang yang jenius dalam komersial. Komersial begini, jadi ekonomi akan dikuasai dia. Bapak Ibu nanti kalau baca di dalam Wahyu pasal 13, tidak ada satu orang pun yang bisa membeli dan menjual kalau tidak ada tanda yang dia berikan. Itu ya. Kemudian dia juga menguasai militer. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di Wahyu pasal 6 ayat 2, Wahyu pasal 13 ayat 2, jadi kemunculan materai antikris itu disertai dengan kekuatan militer, penaklukan dengan kekuatan militer. Dan dia juga akan membuat sebuah penyembahan baru, ada sebuah agama baru. Wah, ini orang yang hebat Bapak Ibu.
Jadi bukan orang yang mengerikan monster begitu, tidak. Antikris itu orang seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, dan dia akan membuat pemerintahan baru di zaman tribulasi. Saya akan bicara tentang bagian yang komersil ini Bapak Ibu. Ada hal yang menarik. Oke. Nah, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17 itu dikatakan bahwa nanti di zaman antikris itu tidak ada yang bisa menjual atau membeli kalau tidak ada tanda dari dia. Gitu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu dan saya ketinggalan dan masuk dalam masa antikris, mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus punya tanda untuk bisa hidup, bertahan hidup. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa membeli dan bisa menjualnya kalau punya tanda. Oke, jadi itu disitulah ada ketakutan, ada kekacauan yang membuat akhirnya, ya sudah, saya harus pakai tanda itu. Oke. Nah, jadi kita sama-sama berusaha supaya Bapak Ibu dan saya tidak masuk ke zaman itu. Tandanya itu seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu pernah dengar khotbah tentang ini? Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah? Saya berharap Bapak Ibu pernah. Saya akan bicara tentang barcode microchip dan nama-nama. Oke. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17 Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama 1 2 3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Bapak Ibu pasti tahu kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat yang ke-18 itu bilangan manusia itu adalah 666. Begitu ya. Kemudian muncullah barcode. Kemudian Bapak Ibu bilang, barcode ini berarti antikris sudah ada begitu. Wah, saya ingat sekali waktu pas COVID gitu. Saya punya saudara tidak mau divaksin karena takut nanti dikasih chip di dalamnya, jadi dimasukin chip gitu. Saya ingat sekali itu dan saya enggak COVID karena isunya COVID itu adalah buatannya antikris begitu. Nah, Bapak Ibu bagaimana sekarang? Bapak Ibu dan saya, kenapa chip ini jadi tanda? Oke, Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu pernah lihat barcode kan? Di barcode itu sebetulnya dibagi menjadi dua bagian, depan dan belakang. Nah, di depan, di tengah, dan di belakang itu ada garis panjang yang tipis dua begitu. Itu namanya guard bar, jadi ada pembatas, itu start, tengah, kemudian end. Jadi kalau komputer membaca itu bagian depan sendiri, bagian belakang sendiri, dan dipisahin dengan garis tipis dua. Kalau Bapak Ibu lihat garis tipis dua itu semua barcode ada. Bapak Ibu lihat ya, semua barcode ada. Kalau barcode itu, dua garis tipis itu dibaca oleh komputer, itu angkanya 6. Oke. Ini penemuannya tahun 70. Jadi tahun 70 itu sudah ada ini. Nah kemudian, tapi kalau komputer membaca barcode begitu, garis pertama panjang, garis tengahnya panjang, garis belakangnya panjang, dia tidak akan membaca itu. Dia tahu itu adalah guard, pembatasnya. Dia tahu itu, dia nggak baca itu dengan angka 6. Tetapi secara kasat mata Bapak Ibu dan saya, itu angkanya 6, tengahnya ada 6, belakangnya ada 6. Kalau begitu, itulah sistem apa? Antikris. Bapak Ibu kalau ke rumah ke supermarket atau ke swalayan apa, Bapak Ibu sekarang di barcode enggak? Begitu kan? Di barcode kan? Berarti Bapak Ibu sudah menggunakan tanda. Oke, jadi secara visual Bapak Ibu melihat itu angkanya 6, tapi secara komputer itu tidak terbaca. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok guardnya itu dua tipis begini ya? Kenapa
garisnya tipis 2 begini ya. Kenapa menunjukkan itu angkanya 6 kalau dilihat mata gitu? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak tebel aja gitu, pembatasnya begitu? Kebetulan kah? Nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Udah dari sononya begitu kan. Dan ternyata Bapak Ibu dan saya melihat bahwa apa yang sedang terjadi itu mengarahkan ke sebuah sistem perekonomian yang baru. Dan Bapak tahu itu sesuai dengan apa yang ditulis di Alkitab ribuan tahun yang lalu gitu. Jadi nggak usah kalau begitu Pak, boleh nggak pakai apa? Pakai barcode. Buat saya boleh-boleh saja. Sekarang kita akan lihat ada tanda tadi ya. Tanda. Kata tanda itu kalau bahasa aslinya itu karma. Jadi dulu itu dalam dulu itu stempel. Jadi kalau ada budak atau militer itu diberi tanda. Jadi cap dibakar di tubuhnya. Nah sekarang chip yang akan diimplan ke dalam tubuh manusia itu juga sebuah tanda atau identitas. Jadi orang akan dipasangin chip dan kemudian tahu identitasnya. Dan Bapak Ibu menyenangkan nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan Bapak Ibu dipasangin chip, kira-kira mau nggak? Nggak mau ya? Mau lah Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu kalau ketinggalan handphone bisa belanja nggak? Nggak bisa belanja. Tapi kalau Bapak Ibu pasangin chip begini, handphone ketinggalan masih bisa belanja nggak? Masih bisa. Jadi nggak perlu kemana-mana, nggak perlu apa-apa, tinggal tunjukin begini. Iya, atau begini. Tinggal di scan begini. Rekeningnya habis. Bentar, saya isi dulu. Bapak Ibu, kalau mau nyuri gimana nyuri? Handphone dicuri bisa kan? Kalau dipasangin chip, bisa dicuri nggak? Potong betul. Jadi copetnya motong tangan gitu kan? Atau motong kepala. Kan nggak bisa buat transaksi juga kan? Aman nggak Bapak Ibu? Mau? Loh, kenapa nggak mau Bapak Ibu? Waduh. Teknologi ini diciptakan untuk membuat Bapak Ibu dan saya menjadi lebih mudah, lebih enak, lebih gampang, lebih safety, betul dong? Pertanyaannya adalah, nah ini Bapak Ibu nanti kalau dilihat itu, tandanya itu, kalau dia di Alkitab itu bilangnya seperti tato, karena di atas permukaan. Padahal chip itu di dalam permukaan. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat penelitian yang sekarang itu benar, di bawah permukaan kulit dan itu adanya di tangan atau di dahi yang cocok. Jadi buat saya, Alkitab itu benar. Jadi Bapak Ibu duduk di sini itu benar. Kenapa? Karena Bapak Ibu percaya Alkitab. Sekarang saya mau kasih tahu ini Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Teknologi itu nggak salah Bapak Ibu. Bapak Ibu ditanamin chip itu yang nggak salah. Itu teknologi Bapak Ibu. Itu teknologi. Oke. Kalau begitu kalau ini salah, Bapak Ibu anaknya jangan masuk dan jangan belajar komputer Bapak Ibu, jangan. Karena itu nanti membawa kesalahan. Enggak begitu kan? Betul nggak? Jadi teknologi itu netral buat Bapak Ibu dan saya, netral. Yang nggak boleh itu nanti ketika Bapak Ibu hidup di zamannya apa? Di zamannya kalau Bapak Ibu ketinggalan ya, kan kita nggak ada yang mau ketinggalan kan? Kalau Bapak Ibu hidup di zamannya antikris itu, maka tanda itu sebagai bukti penyembahan kepada antikris. Kalau begitu, Bapak Ibu itu bukannya tidak sengaja, tapi itu dengan sengaja, dengan kesadaran penuh bahwa Bapak Ibu akan memberikan hidup Bapak Ibu kepada antikris untuk ikut bagian dalam mereka. Jadi teknologi itu nggak salah Bapak Ibu. Teknologi nggak salah, teknologi baik. Jadi Bapak Ibu nggak bilang begini, waduh jangan Pak, nanti kalau saya pasangin nanti jadi enggak. Bukan nggak sengaja begitu, tapi Bapak Ibu dengan sadar, dengan sukarela dan berkata, pasangin saya karena saya mau ikut antikris. Sampai sini ada pertanyaan, nanti boleh dimasukkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan kolom yang mungkin akan saya jawab di akhir. Karena minggu depan kita akan ada VBS, minggu depannya saya akan masuk ke
Yerusalem baru. Jadi bukan jebakan ketidaksengajaan ya Bapak Ibu ya. Jadi 666 teknologi itu bukan jebakan. Iya loh. Ada tandanya nih, bukan. Tapi Bapak Ibu tahu faktanya bahwa Bapak Ibu mau melakukan itu karena Bapak Ibu sedang mau ikut antikris. Kalau Bapak Ibu tidak mau ikut antikris, Bapak Ibu tidak akan dipasangin itu. Tapi pertanyaannya kan Bapak Ibu dan saya udah nggak ada ya. Pada masa antikris kan nggak ada. Nah kalau sekarang bagaimana? Ya dipakai-pakai saja. Buat saya dipakai-pakai saja. Tetapi ingat Bapak Ibu. Teknologi menggiring Bapak Ibu untuk melupakan Tuhan. Saya ulangi lagi. Teknologi saat ini menggiring Bapak Ibu untuk meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu pakai scan barcode itu nggak masalah. Yang masalah itu sekarang adalah Bapak Ibu apa? Bapak Ibu lebih senang nonton TikTok. TikTok saya rohani, Pak. Lagu rohani, renungan rohani. Betul? Baca Alkitab enggak? Udah dibacain sama TikTok, Pak. Udah cukup, Pak. Begitu. Keterikatan dengan apa? Dengan gadget dan segala yang ada di gadget. Betul? Bapak Ibu lebih takut kehilangan Alkitab atau kehilangan gadget? Kehilangan gadget lah. Kan di gadget ada Alkitabnya, Pak. Jadi saya takut kehilangan Alkitab, Pak. Alkitab yang di mana? Di gadget, gitu kan. Itu yang saya ajarin juga sama anak-anak sekolah saya. Kalau kamu boleh pakai kalkulator, bilang. Kalkulator saya bisa buat nelpon, gimana? Boleh nggak dipakai? Kan itu kan handphone, Pak. Bukan, saya beli kalkulator, tapi kebetulan kalkulator yang saya beli itu ada kemampuan untuk handphone, browsing. Kan begitu Bapak Ibu. Nah sama kan Bapak Ibu sekarang nggak bawa Alkitab kan? Bawanya apa? Gadget kan? Di dalam gadget ada Alkitabnya kan? Ada. Jadi saya baca Alkitab, Pak. Tapi ya satu ayat aja. 2 jamnya scroll gitu kan? Atau saya dengerin Pak khotbahnya bagus-bagus Pak, di gitu khotbahnya bagus-bagus Pak. Saya kan dengerin khotbah dulu Pak. Bapak Ibu lama-lama digerus ke sana, terikat. Itulah yang dipakai oleh antikris untuk mengikat Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu ditawari dengan hal-hal yang nyaman. Oke Bapak Ibu? Kalau begitu berarti harus baca Alkitab pakai kertas. Enggak begitu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu butuh hubungan yang pribadi dengan Tuhan lagi. Baca Alkitab sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, ketemu Tuhan dengan sungguh-sungguh, enggak lagi scroll, begitu Alkitabnya dilupakan. Ingat Bapak Ibu, fakta Alkitabnya bukan hanya barcode, tetapi orang digiring untuk kecanduan dan terikat dengan teknologi. Sekarang siapa yang nggak pakai teknologi? Nggak ada yang nggak pakai teknologi. Tapi dengan teknologi Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal, bisa banyak hal. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya katakan, teknologi itu netral. Yang nggak netral apa? Yang menggunakannya. Ada tujuan yang menggunakannya. Bapak Ibu tahu nggak? Programmer itu menjebak Bapak Ibu. Nggak berasa kan Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak ketika Bapak Ibu pencet sini begitu, datamu boleh saya ambil nggak? Silakan, gitu kan? Bapak Ibu kalau download atau install program dari Google Play begitu, Bapak Ibu baca nggak? Nggak dibaca, tinggal sedot saja begitu ya. Bapak Ibu dibaca. Di situ biar ada disclaimer yang berkata begini. Datanya akan saya ambil. Data-data yang bisa saya ambil akan saya ambil. Bapak Ibu dengan sukarela memberi data-data itu. Makanya dia pinter kan. Bapak Ibu lagi butuh nasi goreng. Yang keluar semua nasi goreng, betul nggak?
Tahu dari mana dia? Ya karena dia memata-matai Bapak Ibu semua. Yosi lagi apa? Yosi lagi nyari chat gitu. Wah, tawarin chat semuanya Pak, isi saya chat semua gitu. Kenapa? Karena dia mata-matain Bapak Ibu Saudara. Algoritmanya Bapak Ibu diketahui dia karena Bapak Ibu ngirim sana. Kemarin kantor saya sedang mengaplikasikan sebuah software baru gitu. Terus teman-teman langsung udah langsung install gitu kan. Saya baca, dia ngambil data pribadi saya. Saya bilang sama kantor pusat, saya bilang begini, ini kan gadget di gadget saya, gadget pribadi bukan gadget dari kantor. Ini kok ngambil data apa saja yang diambil. Kecuali kalau gadget kantor ya nggak apa-apa, saya akan kasih account-nya akun kantor. Saya bilang sama teman-teman saya, iya, langsung di-uninstall semua. Kemudian dia bilang begini, lah emang nggak dibaca? Enggak, ya kan suruh install aja. Bapak Ibu, teknologi itu netral. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, teknologi seperti apa yang Bapak Ibu akan pakai. Membuat Bapak Ibu dekat dengan Tuhan atau tidak? Membuat Bapak Ibu jauh dari Tuhan? Uninstall. Membuat Bapak Ibu dekat dengan Tuhan? Install. Jadi mari kita bijak di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini Bapak Ibu harus bijak. Bapak Ibu mau masuk surga kan? Halo Bapak Ibu mau masuk surga kan? Kalau ditanya mau masuk ke mau gitu. Bijak-bijak ya Bapak Ibu ya. Enggak tahu Pak. Saya udah tua Pak, jadi ya tinggal pencet-pencet aja. Nanti kalau hilang, kok hilang? Wah, kok hilang. Makanya dibaca, Bapak Ibu dibaca ya. Oke, baik. Jadi alarmnya dinyalakan ya Bapak Ibu ya, alarmnya dinyalakan. Bapak Ibu, sistemnya udah siap ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu diangkat, saya diangkat, kita semua diangkat di Raptor, jalan. Kenapa? Karena sistemnya udah ada. Antikris tinggal menjalankan sistemnya. Jalan udah beres. Jadi pondasinya udah jalan. Ini kalau dibilang infrastrukturnya sudah disiapkan. Tinggal apa? Eksekusinya. Berarti kalau begitu, ini benar-benar akhir zaman, betul? Sudah ada infrastrukturnya, tinggal dijalankan. Bapak Ibu, jangan berkata ini masih lama Pak, masih lama Pak. Jadi hari ini mulai latih diri Bapak Ibu. Kalau mau install segala sesuatunya, lihat, perhatikan, baca. Oke, apa yang Bapak Ibu serahkan, apa yang Bapak Ibu berikan. Jangan-jangan di situ tulisin begini, kalau kamu ini berarti kamu menghujat Tuhan. Kan nggak dibaca. Bapak Ibu ada persetujuan itu? Bapak Ibu baca nggak? Scroll sampai bawah, accept. Betul ya? Persis sama, saya juga begitu. Capek ini. Oke. Nanti ketika ada masalah baru Bapak Ibu baca. Oh, begini ya. Antikris bisa lakukan itu? Bisa. Oke. Nah, tapi Tuhan tinggal diam Bapak Ibu. Tuhan tinggal diam. Oke. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 11 Bapak Ibu. Di Wahyu pasal 11 itu Tuhan mengirim dua saksi di tengah-tengah kekacauan ini. Tuhan kirim dua saksi. Nanti Bapak Ibu baca ya di pasal 11 itu ya. Dua saksi itu, saksi yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena saksi itu bicara tentang firman Tuhan. Dan itu menyakiti orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Mereka mau hidup seenaknya mereka. Jadi ketika itu menyiksa mereka. Tapi mereka tidak bisa membunuh. Kenapa? Karena Tuhan melindungi mereka. Jadi kalau mereka mau dibunuh, yang membunuh mati. Mereka dilempar batu, yang kena batu adalah yang melempar. Jadi semuanya kembali ke mereka yang melakukan kejahatan itu. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Gak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi kemudian akhirnya mereka mati kalah. Gitu. Oke. Yuk, saya mau kita membaca. Akhirnya setan atau antikris itu mengalahkan mereka di pasal yang ke-7, di ayat yang ke-7, kita baca ayat yang ke-8 dan 9, Bapak Ibu. Oke. Sudah ketemu Bapak Ibu 11, 8 dan 9? Oke, kita baca 1 2 3. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut apa?
Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang tidak memperbolehkan mayat itu dikuburkan. Menarik Bapak Ibu. Ayat 9. Bagaimana mereka seluruh dunia bisa melihat mayat itu tergeletak di situ 3,5 hari lamanya. Bagaimana caranya? Ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana caranya orang bisa melihat? Kalau sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu? Live, betul kan? Semuanya live kan, Bapak Ibu bisa live kan? Wah, udah mati. Semuanya live. Jadi, sosial media udah ada jadi siapa? Yohanes melihat sosial media. Alkitab digenapi Bapak Ibu. Yes. Bapak Ibu mau apa lagi? Alkitab digenapi, Bapak Ibu lihat di situ Alkitab digenapi. Apa nggak ngeri Bapak Ibu? Berarti memang Tuhan sudah mau datang. Iya, Tuhan sudah mau datang Bapak Ibu. Semua yang ditulis Alkitab sudah mulai digenapi, infrastrukturnya sudah mulai dibangun. Tapi di tengah-tengah kekacauan itu, kasih karunia Tuhan akan ada 2 orang yang akan menjadi penginjil besar di situ. Tapi hasilnya apa? Mati Bapak Ibu. Jadi, kalau ada Bapak Ibu dan saya ketinggalan di rapture, dan Bapak Ibu pegang harganya, kalau Bapak Ibu tetap, saya tahu, saya percaya Tuhan, pasti mati. Yang kedua, tidak hanya 2 orang itu, tapi Tuhan mengirim 144.000 orang Israel yang akan percaya kepada Tuhan Yesus dan jadi penginjil di sana. Jadi ada 144.000. Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Nih, penginjil dari Israel yang terkenal namanya siapa? Paulus, betul? Satu Paulus itu luar biasa. Kalau 144.000 kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Jadi ada KKR besar-besaran, ada KKR besar-besaran. Ada banyak orang dipercaya di zaman tengah-tengah kesusahan itu, ada Bapak Ibu. Wah, kalau begitu nggak apa-apa Pak, saya masuk. Bapak Ibu masuk. Itu pilihan di tangan Bapak Ibu. Kalau saya tidak, saya akan berjuang mati-matian supaya saya diangkat. Tapi kembali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Dia punya kasih karunia di tengah-tengah murkanya yang luar biasa. Dia punya kasih karunia buat Bapak Ibu, buat orang-orang yang hari itu ketinggalan. Ada 2 orang saksi dan ada 144.000. Tuhan juga kasih materai. Apa bedanya? Materainya antikris itu sistemnya gelap. Materainya Tuhan itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini dari antikris ya pemaparsanya. Terus sifat pemasangannya, kalau antikris itu dipaksain. Kalau kamu nggak mau pakai, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, dipaksain. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan, dipaksain nggak Bapak Ibu? Ada yang dipaksa di sini? Wah, anak-anak nggak berani angkat tangan nih. Bapak Ibu tolong tutup mata anak-anak mau angkat tangan. Anak-anak ada yang hari ini dipaksa ke gereja, Bapak Ibu tolong tutup tangan, tutup mata anak-anak yang ada yang mau angkat tangan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk jadi orang Kristen, untuk percaya Tuhan. Karena Dia mau mengasihi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mengasihi Dia. Tidak ada penjual beli di belakangnya, tidak ada sesuatu yang merugikan Bapak Ibu di belakangnya. Tapi ketika Bapak Ibu lihat ikut setan, Bapak Ibu bisa punya kekayaan, tapi di belakang Bapak Ibu harus bayar harga yang merugikan Bapak Ibu. Ikut Tuhan tidak. Materai akan diberikan. Bapak Ibu punya materai? Bapak Ibu punya materai nggak? Punya. Namanya apa? Roh Kudus, betul. Apa buktinya? Apa buktinya? Ketika Roh Kudus itu tinggal dalam Bapak Ibu akan punya apa? Buah roh. Kalau ditampar pipi kanan, kasih tangan kanan. Buah rohnya mana? Buah rohnya mana? Gitu kan? Ada Roh Kudus enggak? Ada Pak. Buah rohnya mana? Masih kecil-kecil loh. Belum kelihatan. Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu punya Roh Kudus, berarti Bapak Ibu harus menghasilkan buah roh. Itu ya, buah roh. Gitu kan? Jadi tujuan akhirnya untuk kepemilikan iblis, tujuan akhirnya perlindungan dan penyucian jiwa buat Bapak Ibu dan saya. Jadi ada materai. Setan punya materai, Tuhan punya materai. Itu tanda kepemilikan. Jadi hari ini Bapak Ibu ada di persimpangan. Mau ikut Tuhan? Atau Bapak Ibu akan menikmati sistem dunia yang sedang Bapak Ibu nikmati hari ini. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, alarm Bapak Ibu harus nyala. Ketika Bapak Ibu mengaplikasikan segala sesuatunya, pikirkanlah apakah itu membuat Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan, atau Bapak Ibu semakin jauh dengan Tuhan. Kalau itu semakin dekat dengan Tuhan, lakukanlah. Tapi kalau itu menggantikan Tuhan, uninstall lah. Tinggalkan itu. Berapapun harganya, berapapun mahalnya, tinggalkan itu. Jangan pernah ganti renungan harian Bapak Ibu berkumpul dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan dengan nonton TikTok dan apa yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Apa yang dilihat di TikTok begitu. Ambil waktu, masuk kamar, berdoa bergumul dengan Tuhan. Bangun spiritual Bapak Ibu. Bangun kehidupan rohani Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Akhirnya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. 2 minggu lagi kita akan ketemu di Yerusalem baru. Tempat tinggal Bapak Ibu dan saya. Mau lihat Bapak Ibu? Mau mengerti? Bapak Ibu punya tempat tinggal yang baik. Yang dijanjikan Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tinggal di rumah petak, di rumah yang kecil-kecil, tenang Bapak Ibu. Satu kali kelak, Bapak Ibu akan tinggal di istana yang permanen. Bapak Ibu akan punya mansion, dan saya juga punya mansion. Kemarin ketika saya sedang mempersiapkan ini, saya lihat sebuah tayangan yang mengerikan buat saya. Tempat yang paling mahal itu adalah di Hong Kong. Bapak Ibu ada yang pernah ke Hong Kong? Ada sebuah apartemen yang disusun, jadi apartemen ini begini nih, supaya dijep muat banyak dipotong. Jadi kalau orang masuk tunduk begini, dan kamar-kamarnya hanya ukuran 1 kali 1,5. Dan ada orang yang tinggal di situ sudah 15 tahun, 10 tahun. Karena dia tidak bisa beli apartemen atau sewa apartemen yang lebih murah. Jadi hidupnya di situ. Di gambaran itu ada TV di ruangan itu, ada kulkas di bawahnya, ada kompor listrik di situ. Semuanya dilakukan di situ. 1,5 kali 1 meter. Bapak Ibu udah kayak kuburan. Kalau bau berarti ada yang mati katanya. Bapak Ibu, di satu gedung itu ada bisa diisi ratusan orang. Karena dalam satu ruangan itu bisa 30 orang. Bapak Ibu, mungkin tidak ada di antara kita seperti itu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu dalam keadaan kondisi yang seperti itu, sedang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. 2 minggu lagi kita akan lihat apa yang akan Bapak Ibu miliki di surga. Ada Yerusalem baru. Ada rumah Bapak yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi lupakan antikris. Waspada dengan teknologi yang Bapak Ibu pakai hari ini. Bukan berarti tidak boleh, tapi waspada dengan penggunaannya. Jangan terus fobia. Wah ini antikris, wah ini antikris, wah ini ada part-partnya antikris.